Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 13 ayat 34. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku yang telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberi perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberi perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu akan harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu harus saling mengasihi.
Yohanes 13 ayat 34. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Haleluya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Sabtu ya. Kita kembali lagi ibadah sekolah minggu. Tetap semangat anak-anak ya. Meskipun secara online, meskipun kita belum bisa bertemu secara langsung, belum bisa di gereja, tapi Tante Desi mengajak anak-anak sekolah minggu untuk tetap semangat memuji Tuhan, untuk tetap semangat beribadah kepada Tuhan ya. Yuk sekarang semua duduk yang manis, tidak ada lagi yang main-main. Kita mau nyanyi dengan sungguh-sungguh. Kita nyanyikan pujian Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Kita mau datang kepada Tuhan, menaikkan syukur kita lewat pujian. Biarlah Tuhan senang dengan ibadah kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur. Bapakku datang padamu, ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Katakan pagi hari, angkat tangannya. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Ya anak-anak semua tangannya dilipat. Kita akan berdoa. Nanti doa pembukaan akan dipimpin oleh Natalia. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mau beribadah. Berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan, kami mau memuji, membesarkan nama Engkau. Tuhan, tolong hilangkan corona juga supaya kami bisa beribadah lagi seperti dulu di gereja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan anak-anak ya. Tadi doa sudah dipimpin oleh Natalia. Yuk sekarang semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lagu dengan semangat, dengan sukacita. Kita nyanyikan lagu Dalamnya Hatiku Jadikanlah Selalu Bersinar Terus. Oh Yesus, jadikanlah padamu sukacita. Haleluya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Oh Yesus, jadikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu
bersukacita itu siapa? Tuhan Yesus. Anak-anak ya, meskipun kita punya handphone yang bagus, meskipun kita punya banyak makanan, itu sementara anak-anak ya. Tapi Tuhan Yesus selalu memberikan kita sukacita. Yuk, sekarang kita mau nyanyikan lagu lain. Tetap berdiri ya. Kita nyanyikan lagu satu, itulah jumlah mulut dan hidungku ya. Kita mau lihat bagaimana Tuhan membentuk hidup kita. Semua diberi mata, telinga, tangan, kaki ya. Kita mau katakan satu, itulah jumlah mulut dan hidungku. Haleluya. Ya, semua punya mulut. Mulut dipakai dikatakan tadi untuk memuji Tuhan. Gak boleh dipakai buat apa? Berbohong. Gak boleh dipakai buat marahin orang. Gak boleh dipakai buat berkata-kata jorok ya. Tangan gak boleh pakai mukul, tapi pakai buat bertepuk tangan buat Tuhan, buat memberi, buat menolong orang. Kaki kita buat apa? Buat pergi datang ke rumah Tuhan. Tante Desti kan sekarang gak ke rumah Tuhan. Nah, ketika kamu di rumah ibadah, kamu berpakaian rapi, kamu siapkan hati kamu untuk ibadah, itu kamu sedang melangkah untuk datang kepada Tuhan, anak-anak ya. Oleh sebab itu, semua yang ada dalam tubuh kita, itu ciptaan Tuhan ya. Ya, sekarang kita mau nyanyikan lagu yang lain. Kita mau nyanyikan lagu, kita nyanyi lagu bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah dalamnya ya. Kita mau lebih dalam lagi mengasihi Yesus, mau lebih dalam lagi mencintai Tuhan ya anak-anak ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Haleluya. Yang semangat ya. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya,
begitu dalam, begitu lebar, dan begitu tinggi anak-anak ya. Yesus begitu mengasihi kita, Yesus begitu mencintai kita. Oleh sebab itu, kita anak-anak Tuhan harus juga lebih lagi mengasihi Tuhan. Amin. 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 Amin ya. Yuk sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Semua duduk yang manis. Kita angkat pujian. Kita katakan satu pujian. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai kita semua, menyertai anak-anak sekolah minggu, menjaga anak-anak sekolah minggu. Bahkan Tuhan Yesus berjanji selalu ada buat kita, baik kita lagi sedih, kita lagi senang, kita lagi sakit, kita lagi sehat. Tuhan Yesus selalu berjanji menyertai kita, asalkan kita mau dekat dengan Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh pujian ini, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah, angkat tanganmu. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita nyanyi lagu ini dari awal. Anak-anak Tante Desti rindu kita menyanyikan dengan segenap hati kita. Tutup matamu, lipat tanganmu, nyanyikan pujian ini jadi doa kita kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu menjaga kita, melindungi kita, bahkan Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan dari awal, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Angkat tanganmu ke atas, katakan jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Ya anak-anak semua tangannya dilipat. Kita mau berdoa untuk dengan firman Tuhan. Nanti doa firman Tuhan akan dipimpin oleh Petrus. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Sucikan hati kami dan telinga kami. Tuhan Yesus berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya. Ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." tetapi firman Tuhan, Layakkah engkau marah? Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu, atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ya, bagaimana anak-anak? Kita udah saksikan kisah tentang Yunus ya. Sebelumnya dulu kita pernah dengar kisah bagaimana Yunus diperintahkan oleh Tuhan pergi ke kota Niniwe, tetapi Yunus kabur. Ayo, ada yang masih ingat di rumah jawab ya. Yunus kabur kemana? Tuhan perintahkan ke Niniwe, tapi Yunus kemana? Dari T. Ada yang bisa jawab? Iya, pinter. Tarsus ya. Ya, ke Tarsis ya. Ke Tarsis ya. Dia pindah ke Tarsis, suatu tempat yang Tuhan justru nggak suruh Yunus ke sana. Tapi Yunus pindah ke Tarsis ya. Dia berlayar, harusnya disuruh ke Niniwe, tapi Yunus nggak mau dengar-dengaran. Dia malah kabur ke Tarsis ya anak-anak ya. Tapi Tuhan itu mau Yunus melakukan perintah Tuhan. Sampai akhirnya ketika perjalanan Yunus, dia pergi ke Tarsis. Saat itu ada badai yang besar, Yunus dibuang ke dalam laut, dan Yunus dimakan ikan besar anak-anak ya. Ketika Yunus dimakan ikan besar, 3 malam ya, 3 hari Yunus dalam perut ikan. Di situ Yunus minta ampun sama Tuhan. Lalu ikannya ya muntahin
Yunus, anak-anak ya. Tiba-tiba Yunus ada di satu tempat dan akhirnya Yunus melakukan kehendak Tuhan, pergi ke kota Niniwe. Nah, anak-anak, apa yang terjadi ketika Yunus sudah berkata kepada orang-orang Niniwe kalau mereka itu jahat, kalau Tuhan mau menghancurkan tempat mereka, Tuhan mau membinasakan mereka. Bukan hanya manusianya, semua binatang-binatangnya pun akan binasa, anak-anak. Binasa itu apa, Tante Desi? Akan mati, anak-anak ya. Karena mereka jahat. Karena mereka orang-orang di Niniwe saat itu orang-orang yang tidak tahu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Bukan berarti nggak tahu tangan kanan tangan kiri, enggak anak-anak ya. Tetapi membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, anak-anak sekolah minggu udah tahu yang benar itu apa aja. Yang benar itu kita nggak boleh suka bohong. Yang benar itu apa? Kita harus selalu nurut sama orang tua. Yang benar itu apa? Mau selalu ibadah sungguh-sungguh. Yang benar itu apa? Selalu berdoa kepada Tuhan. Yang benar itu apa? Banyak ya anak-anak sekolah minggu ya. Tetapi orang Niniwe mereka nggak tahu yang benar itu apa, yang salah itu apa. Anak-anak coba Tante mau tanya, berbohong itu benar atau salah? Ya, salah. Pintar ya. Tante mau tanya lagi ya. Mencuri itu benar atau salah? Iya, pintar. Salah anak-anak ya. Terus coba nanti di rumah jawab ya, meskipun Tante Desi nggak lihat. Tapi ada mata Tuhan ya, melihat anak-anak sekolah minggu tahu mana benar mana salah. Tante mau tanya lagi, melawan orang tua benar atau salah? Salah ya. Terus sekarang Tante mau tanya lagi, di rumah harus ikut jawab ya, meskipun Tante nggak lihat. Tapi ada Tuhan yang melihat. Ya, selanjutnya Tante mau tanya, menurut anak sekolah minggu, menolong orang yang jatuh benar atau salah? Benar anak-anak ya. Kita juga harus mau menolong. Tante Desti, aku mah mau nolong yang aku kenal aja. Kalau misalnya teman aku yang nggak baik sama aku nggak mau tolong. Nah, itu nggak boleh anak-anak ya. Kita udah tahu firman Tuhan. Kita harus menolong baik orang yang baik sama kita maupun orang yang nggak baik sama kita. Kalau mereka jatuh, misalnya nih, lagi main sepeda, tiba-tiba teman yang suka jahil sama kamu jatuh, sebagai orang anak Tuhan, sebagai orang yang tahu kebenaran firman, anak-anak harus menolong. Nah, itu tandanya kita tahu membedakan tangan kanan, tangan kiri. Artinya bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, anak-anak ya. Tante mau tanya lagi, kalau lagi ibadah, ya, lagi ibadah online sambil makan, benar atau salah? Gak kedengeran Tante Desi ya. Kalau ibadah online, Tante Desi kan gak lihat, aku mah mau sambil makan aja deh. Nanti kalau denger firmannya gak ketahuan kan. Nah, ada lagu, ingat anak-anak kan? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Nah, ya. Benar atau salah kalau lagi ibadah sambil makan minum? Salah anak-anak ya. Kita kalau ibadah harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Tante Desti, tapi kalau tiba-tiba saya tuh lagi sakit, tenggorokan saya nggak kuat, terus saya batuk-batuk, terus saya minum, Tuhan tahu. Tapi kalau kita misalnya sehat-sehat aja, masih bisa tahan lapar, masih bisa tahan haus, tapi kita sengaja nyemil aja lah makan coklat atau makan ciki, Tante Desi nggak lihat kok. Benar, Tante nggak lihat, tapi Tuhan lihat. Nah, itu salah anak-anak ya. Tapi kalau kalian lagi sakit, kalian tetap ibadah, terus tiba-tiba kalian memang harus minum, gak apa-apa. Tuhan tahu hatimu anak-anak ya. Nah, Tante mau tanya lagi, kalau lagi ibadah ya, harusnya nyanyi sungguh-sungguh, tapi anak-anak gak nyanyi, malah main game aja. Lagu-lagu, ibadah-ibadah, game-game, main handphone aja. Itu benar atau salah? Salah anak-anak ya. Tante langsung bilang salah, karena apa? Itu tandanya kita nggak menghormati Tuhan Tuhan Yesus. Tante Desi aja kalau ibadah gimana gitu Tante? Kita ibadah harus
duduk manis, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengarkan firman Tuhan sungguh-sungguh, taruh firman dalam hatimu, dalam pikiranmu, dan belajar jadi anak sekolah minggu yang melakukan firman Tuhan. Yang terakhir, pelit benar atau salah? Aku punya 2 permen, tapi aku gak mau bagi sama adik aku. Soalnya adik aku suka gak mau berbagi, aku juga gak mau bagi dia. Itu benar atau salah? Salah anak-anak ya. Ingat firman Tuhan, kita gak boleh balas yang jahat dengan jahat. Kita gak boleh balas orang yang pelit dengan pelit. Kalau kamu punya 2 makanan, berbagi. Ingat Tante Desi pernah ajarkan waktu sekolah minggu di gereja, kamu punya makanan, kamu punya permen, ada teman kamu yang gak punya, belajar memberi. Ya, kalau kita mau memberi, kita mau berbagi, maka Tuhan juga akan senang dan Tuhan akan memberkati kita, anak-anak sekolah minggu ya. Ya, sekarang kita lihat bagaimana Yunus, dia kesel anak-anak ya. Karena apa? Yunus ini marah karena orang-orang Niniwe ternyata bertobat dan Tuhan membatalkan rencananya untuk membinasakan, untuk membuat orang-orang Niniwe mati, anak-anak, menghukum orang-orang Niniwe. Yunus kesel, Tuhan, kalau begitu buat apa aku kesini? Kan memang Tuhan itu pengasih, Tuhan itu penyayang, Tuhan itu gak akan mungkin membinasakan mereka. Tuhan pasti mengampuni mereka. Yunus kesel, anak-anak. Boleh nggak kita kesel ngelihat orang yang tadinya jahat jadi baik dan Tuhan ampuni? Nggak boleh anak-anak ya. Kalau kita dulu mungkin punya teman kita ini mungkin dulu nakal, bandel, jahat, terus dia berubah jadi orang yang baik, dia jadi orang yang takut akan Tuhan. Kita nggak boleh kesel sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih dia jadi baik? Kenapa sih dia jadi diberkati? Kenapa sih dia jadi anak yang disenengin semua orang? Setelah dia berubah, jangan. Tapi kita harus senang ketika ada orang yang kenal Tuhan Yesus, berubah, tadinya bandel, tadinya jahat jadi baik. Kita harus senang. Yunus kesal anak-anak. Ya, dia marah. Sampai akhirnya Tuhan bicara sama Yunus. Kenapa Yunus kamu marah? Ya, jadi anak-anak sekolah minggu, kalau ada orang yang lagi sedih, kita ikut sedih. Ada orang yang lagi senang, kita ikut senang. Jangan kita sedih ngelihat orang senang, atau kita senang ngelihat orang sedih. Kita mulai bilang, puas, kamu puas. Nah, jangan ya. Tapi jadilah anak-anak sekolah minggu yang mengasihi dan menjadi anak-anak sekolah minggu, menjadi terang dimanapun kamu berada. Yuk, sekarang kita buka ayat hafalan kita. Kita buka di dalam Pengkhotbah. Tante Desi, Pengkhotbah di mana? Kalau di sini tuh ada tandanya PKH ya. Di tanda Alkitabnya ini tuh yang kecil-kecil ada tulisan PKH. Itu Pengkhotbah. Pengkhotbah 3 ayat yang keempat. Pengkhotbah 3 ayat yang keempat. Sudah ketemu? Tante hitung sampai 10. Pengkhotbah 3 ayat yang keempat. Pengkhotbah 3 ayat yang keempat. Pengkhotbah 3 ayat yang keempat. Ya, sudah 10 ya. Ya, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pengkhotbah 3 ayat yang keempat. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ya, gampang kan anak-anak? Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk, di sini tadi dikatakan apa lagi? Untuk meratap. Ada waktu untuk menari. Ya, jadi anak-anak, segala sesuatu ada waktunya. Kalau ada orang yang tertawa, kita ikut tertawa. Ada orang yang sedih, kita ikut sedih. Jangan seperti Yunus, sedih, kecewa sama Tuhan, marah sama Tuhan. Karena melihat orang-orang Niniwe diselamatkan oleh Tuhan. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu belajar. Kalau ada teman kita yang lagi sedih, kita ikut sedih. Ada teman kita lagi senang bahagia, kita ikut bahagia. Ya, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Baik, puji Tuhan anak-anak. Ibadah sekolah minggu cukup sekian. Kita akan akhiri ibadah kita. Kita mau angkat satu pujian. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Ya,
Kita nyanyikan pujian ini sebagai anak-anak yang mencintai Yesus. Tante Desi rindu kita punya sifatnya Tuhan. Menangis dengan orang yang ikut sedih, tertawa dengan orang yang lagi senang. Dan kita mau jadi anak-anak Tuhan yang bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadi anak-anak yang hidup sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan. Aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Haleluya. Lipat tanganmu, tutup matamu, nyanyikan dengan sungguh-sungguh pujian ini. Haleluya, puji Tuhan. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus karena Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus. Sungguh aku cinta Yesus karena Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ya anak-anak semua, ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu mengasihi kami. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami suka berbuat yang tidak benar. Tuhan, kami mau jadi anak-anak yang hidup takut akan Tuhan, yang dengar-dengaran dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati Papa, Mama, Kakak, adik, dan semua saudara-saudara kami. Tuhan, biarlah kami semua boleh sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu, sekarang angkat kedua tanganmu ke atas. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Semua mata tetap ditutup. Anak-anak sekolah minggu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Cinta kasih dan persekutuan dari Allah dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai semua anak-anak sekolah minggu. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah iman percayamu. Tuhan jadikan engkau menjadi anak-anak kesayangan dan kecintaannya Tuhan. Dan penyertaan Tuhan senantiasa menjadi bagian engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Ingat, tahu bedakan kanan dan kiri. Tahu bedakan mana yang benar, mana yang salah. Jadilah anak-anak yang diberkati Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu, bersukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati.